warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sef Kristiani. Saya selaku owner dari Sekar Jelly. Sekar Jelly sendiri berdiri di tahun 2015. Kami merupakan produsen minuman rempah. Jadi kita mengolah rempah-rempah menjadi minuman rempah dan kosmetik. Jadi Sekar Jelly itu bermula sebenarnya dari awal waktu itu saya awal kuliah, mau selesai kuliah, saya berpikir untuk kuliah di dua farmasi, fakultas farmasi UGM. Nah, ketika di kuliah di situ kita memang diajarkan untuk produksi dari mulai pengenalan bahan baku sampai ke produksi. Nah, di situ kita banyak dari mulai bagaimana menyiapkan bahan baku, mengenal bahan baku, kualitas produk, sampai ke outputnya adalah produk yang maksudnya yang sesuai standar dan dengan istilahnya alur produksi yang benar, bahan baku yang benar dan rasional, intinya seperti itu. Nah, setelah itu saya menciptakan produk kosmetik tradisional yang berupa rempah-rempah untuk mandi, untuk berendam seperti itu. Saya namakan herbal bath waktu itu. Terus kebetulan ada seseorang yang memesan produk itu. Nah, gayung bersambut kan, terus akhirnya saya mencoba untuk fokus terhadap produk itu. Nah, akhirnya ternyata setelah saya produksi beberapa pieces, waktu itu kurang lebih 20 pieces produk, ternyata produk itu nggak diambil sama yang pesen. Nah, akhirnya saya pikir ini produk ini harus saya kemanakan. Nah, waktu itu 20 pieces bagi saya itu banyak banget karena effortnya lumayan ya. Saya harus istilahnya mencari bahan baku sendiri, pengeringan sendiri, seperti itu. Nah, saya kepikiran produk ini segmennya adalah produk spa, tapi nggak mungkin kalau saya nawarin ke tempat spa langsung, tapi saya pengen yang sifatnya itu kayak mass market gitu, jadi kita pengen menjual retail produk itu. Nah, setelah saya istilahnya riset pemasaran waktu itu, kayaknya ada salah satu toko oleh-oleh yang tepat nih di Jogja untuk bisa menyerap produk saya gitu. Akhirnya saya tawarkanlah produk saya ke salah satu toko oleh-oleh yang waktu itu menjadi ikonnya Jogja sampai sekarang, seperti itu. Nah, akhirnya beberapa kali penawaran memang ditolak, tapi akhirnya diterima. Terus dari satu produk itu akhirnya saya berkembang ke beberapa produk. Tapi waktu itu saya setelah lulus, saya nggak fokus ke situ. Akhirnya karena saya pengen punya pengalaman untuk bekerja, akhirnya saya juga bekerja di salah satu yang sekarang universitas swasta di Jogja. Terus usaha itu sebagai usaha sampingan seperti itu. Waktu awalnya saya namakan Setia Sehati dengan brand Setia Ayu waktu itu. Karena saya nggak fokus dan nggak terlalu fokus dengan usaha saya, sampai akhirnya suatu saat ketika saya menikah terus hamil, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, memfokuskan kembali ke usaha saya yang minuman rempah, produk rempah itu, rempah mandi itu. Nah, akhirnya setelah saya resign dan saya punya anak, mau nggak mau kan saya harus istilahnya fokus terhadap usaha saya kan, karena tidak ada penghasilan lain selain usaha saya. Kebetulan waktu itu juga suami saya dipindahkan tempat kerja, yang akhirnya kita fokus terhadap usaha saya, terus suami juga resign dari kerja, kita fokus membesarkan Sekar Jelly. Nah, di tahun 2015 itu berawal dari home industry, kita berusaha melegalkan produk kami. Tapi waktu itu malah yang saya ajukan ke BPOM bukan yang produk kosmetik, karena yang produk kosmetik itu agak susah sih untuk izin produksinya, harus ada layout tempat, layout produksi, terus harus ada penanggung jawab teknisnya. Jadi kayak
kayaknya waktu itu kita belum mampu, tapi kita ingin produk kita itu legal gitu. Akhirnya kita berpikir produk apa yang kira-kira bisa tercover oleh umur dan PIRT. Jadi kita punya produk minuman rempah. Nah, minuman rempah kita pertama kita izinkan ke legalitasnya adalah PIRT. Kemudian untuk produk yang kayak misalnya sediaan tradisional, kita kan ada produk parem, terus minyak rambut seperti itu, kita legalkan ke Umwat Usaha Mikro Obat Tradisional. Jadi yang satu PIRT di Dinas Kesehatan, yang satu ke BPOM dengan statusnya Umwat Usaha Mikro Obat Tradisional seperti itu. Berawal dari home industry, kita memproduksi itu tadi 2 sediaan itu sampai akhirnya di tahun 2018 kami punya area produksi sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah kita sekarang sudah memiliki 3 divisi legalitas. Pertama adalah kosmetik itu sendiri, yang kedua MD pangan olahan, yang tadinya PIRT kita upgrade ke MD, ke BPOM MD, terus yang ketiga adalah Umwat Usaha Mikro Obat Tradisional. Jadi saya banyak terinspirasi dari teman-teman saya yang sebelumnya sudah punya usaha di bidang jamu. Nah, saya memang di waktu semakin menggeluti tentang dunia jamu, semakin apa ya istilahnya, jatuh cinta seperti itu dengan jamu. Jadi saya memang dari awal ingin produk saya ini menjadi produk ikonik kota Jogja yang kami persembahkan untuk perempuan-perempuan Indonesia, yang dalam artian sebagai warisan budaya, tapi kita kemas menjadi produk, baik itu produk kosmetik ataupun minuman rempah seperti itu. Jadi jadi nggak sekedar bisnis oriented, kami Sekar Jawi di sini punya salah satu visi misi, jadi pengen mengenalkan budaya jamu dalam bentuk produk. Apalagi kan Indonesia kan kayak banget akan ramuan tradisional, rempah-rempahnya kan sangat dari dulu sudah menjadi salah satu incaran orang Eropa untuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Kita juga punya budaya yang banyak, terutama di Yogyakarta. Jadi saya ingin sayang banget nih cerita-cerita keraton Yogyakarta tentunya sangat erat dengan budaya dan kecantikan. Nah, kami ingin istilahnya Sekar Jawi itu ingin mengempas itu semua ke dalam sebuah produk. Jadi produk yang kita ciptakan itu jadi ada istilahnya storytellingnya lah. Kita ingin melestarikan keautentikan warisan budaya, terutama dalam bidang kecantikan seperti kosmetik tradisional yang memang sekarang sudah dilupakan, seperti parang pijat, bedak dingin, tapel, pilis. Nah, itu kan merupakan warisan budaya yang sudah ada turun-temurun ya dari dulu, dari mulai sejarahnya. Kita juga dari situ akhirnya saya juga jadi belajar sejarah. Ternyata sudah ada dari di prasasti kayak gitu, di buku-buku sejarah seperti itu, ramuan-ramuan tradisional itu sudah ada. Cuma bagaimana kita mengemasnya dan bagaimana kita mengedukasi masyarakat sekarang. Jadi saya tuh fokus ke dunia kosmetik tradisional itu karena saya melihat sebenarnya di sekitar kita ini banyak sekali tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kecantikan. Cuma itu nilai ekonominya sangat kecil dan maksudnya tidak dimanfaatkan. Kita pun sebagai orang Jawa istilahnya itu nggak tahu maksudnya ini tuh untuk apa kayak gitu, ini tuh manfaatnya apa. Jadi saya tuh pengen dari sini kita bisa dengan produk ini loh kita bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih mencintai kosmetik asli Indonesia. Jadi awalnya saya bermodalkan 50.000 itu saya buat beli pandan, temu giring, sama secang, terus ada akar wangi juga. Saya potong-potong sendiri, terus saya masukkan ke
oven di kampus karena inti dari herbal bath kan aroma ya, jadi kita harus bisa memproses tanaman-tanaman segar tersebut tapi tidak menghilangkan minyak atsiri yang ada di dalamnya, makanya harus menggunakan oven seperti itu. Dan kalau oven di kampus kan memang udah di custom untuk mengeringkan simplicia, jadi ya udah kita manfaatin lah fasilitas yang ada di kampus. Nah dari situ, dari 50.000 itu akhirnya saya bisa menciptakan sekitar 20 pieces produk. Awalnya itu kan kalau saya biasa kuliah tuh kan naik bis jalur 15. Nah kebetulan waktu itu malah ketemu ngobrol-ngobrol sama seorang bapak itu mencerita kamu kuliah di mana kayak gini, terus akhirnya saya menceritakan tentang kefokusan saya terhadap rempah-rempah Indonesia dengan ngambil diploma farmasi ini gitu. Terus akhirnya bapaknya itu ya udah coba Mbak kamu bikinkan saya seperti ini gitu, bisa nggak? Bisa gitu kan. Nah sebenarnya setelah kesini saya tuh hikmahnya mungkin bapak ini sedang menggali potensi saya seperti itu. Jadi kalau bapak ini nggak menggali potensi saya nggak mungkin kan effort untuk menciptakan produk itu gitu. Dan akhirnya dengan cash yang ada, gimana cara saya bisa mendistribusikan nih produk ini mau dibawa kemana gitu. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus mencari riset pemasaran kan waktu itu, karena kan zaman dulu nggak secanggih sekarang. Jadi kira-kira mana, saya ngelihat ke beberapa toko oleh-oleh yang ada di Jogja yang kira-kira mereka segmennya dan maksudnya punya value yang sama dengan apa yang saya jual kayak gitu. Ya udah akhirnya masuklah saya ke Hamzah Batik gitu. Akhirnya dari situlah kita terus berkomitmen untuk fokus memproduksi dari satu produk sampai akhirnya hari ini kita udah punya sekitar 70 item produk. Sekarang produk unggulannya malah justru minuman rempah. Jadi sebenarnya minuman rempah itu coba-coba sih sebenarnya, karena banyak nih saya kan sering riset misalnya ke toko-toko oleh-oleh, kok kayaknya banyak banget yang produk kayak gini, saya coba bikin gitu. Ternyata dengan maksudnya kita bukan meniru ya, tapi kita lebih inovasi, maksudnya dengan produk yang ada terus kita inovasiin lagi dengan minuman rempah, dengan istilahnya produksi kita sendiri tuh kita harus punya value. Ternyata malah sekarang lebih, maksudnya sebenarnya mau kita tinggalkan ya udah kita fokus ke kosmetik aja, ternyata eman itu yang minuman rempahnya, karena memang best sellernya malah sekarang di minuman rempah. Apalagi waktu pandemi sampai sekarang kita malah jadi hikmah pandeminya, ketika itu kita jadi bisa merambah ke retail modern kayak Hypermart, Transmart, Superindo itu dari COVID, karena memang kan COVID permintaan minuman rempah kan banyak ya. Terus tapi akhirnya kita bisa lolos kurasi dan lain sebagainya, bisa termitra dengan beberapa retail modern. Dan kita waktu itu setelah tadi ya flashback lagi, ketika saya sudah mulai merambah produk saya ke beberapa toko oleh-oleh di Jogja, walaupun waktu itu belum saya fokusin, tapi itu sudah menjadi istilahnya tuh udah menjadi sampingan saya, tapi penghasilan dari usaha sampingan ini lebih besar dari gaji saya kayak gitulah intinya. Terus dan mulai produk saya itu udah mulai dikenal ke luar kota kayak gitu. Salah satunya di Mirota Batik Surabaya, itu penjualannya ya luar biasa, hampir sama lah kayak yang di Jogja. Nah ketika itu mulai di tahun berapa ya, sekitar tahun 2009 kalau nggak salah, 2009 atau 2010 gitu kan, Badan POM mulai gencar adanya harmonisasi ASEAN tentang kosmetik. Jadi yang namanya apapun kosmetiknya itu lebih diketatin harus punya izin edar. Kalau dulu kan kita jualan aja tuh asal laku, mereka nggak nanyain izin edarnya gimana, legalitasnya gimana, karena itu tuh kayak kearifan lokal yang memang
istilahnya tuh produk-produk tradisional kayak gitu, jadi nggak perlu izin edar, nggak apa-apa waktu itu. Ternyata di sekitar tahun itu mau nggak mau kan regulasi berjalan, ya udah kita posisinya, saya sudah waktu itu posisinya sudah keluar kerja, terus belum punya tempat produksi yang memadai, rumah masih ngontrak, terus punya anak kecil. Nah ini gimana kalau kita mau menyerah, ya udah kita tinggalin nyari ini lagi, usaha yang lain lagi. Kalau misalnya saya menyerah di saat itu mungkin apa istilahnya, ya udah sekali udah stop sampai di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu dengan yang kita benar-benar belajar gimana regulasi, terus gimana caranya bisa melegalkan produk dengan dana seminim mungkin, tanpa istilahnya kayak broker kayak gitu-gitu. Kita jadi ya akhirnya mau nggak mau, jadi saya tuh mendalami lagi. Kalau dulu di kuliah saya mendalami tentang bahan baku, produksi seperti itu. Nah sekarang mau nggak mau saya mendalami tentang legalitas gitu, gimana prosedur membuat istilahnya legalitas usaha bagaimana, terus perizinan BPOM gimana. Itulah titik terendah dari Sekar Jelly. Jadi ketika itu sudah di blacklist nih, yang nggak punya izin edar udah nggak usah masuk ke toko kami lagi, karena kami nggak mau kasus kan, toko kan nggak mau ambil resiko gitu. Jadi mau nggak mau ya udah, mau nggak mau kita gimana caranya dengan modal yang minim kita bisa punya tempat produksi yang sesuai standar kayak gitu, terus kita juga akhirnya mendapatkan izin edar kayak gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa melaluinya sampai akhirnya tahun 2015 itu ya prosesnya agak lama sih. Jadi waktu itu ketika kita berproses, kita nggak produksi yang kosmetik, kita beralih ke yang kayak misalnya malah agak yang minuman tempah, tapi yang masuknya nggak ke toko-toko seperti itu. Sampai akhirnya tahun 2015 kita sudah istilahnya udah bisa buat tempat produksi walaupun menyatu dengan rumah, dan udah nggak ngontrak lagi. Akhirnya ya mau nggak mau kita terus berproses sampai sekarang. Kalau dari sisi kemasan tentunya kita membuat desain kemasan itu yang ikonik, karena kita kan awalnya emang ingin menciptakan ikon produknya Jogja. Jadi kami tuh ingin istilahnya tuh membawa kota Jogja ini yang notabene ada keraton di situ, dengan produk-produk baik kosmetik maupun minuman rempah yang memang itu merupakan kayak istilahnya tuh warisan budaya yang mungkin dulu orang cuma lihat secara empiriknya saja, tapi kita ingin mengemas secara saintifiknya. Jadi orang lebih mengenal istilahnya jamu ini sebenarnya warisan dari sini loh gitu. Kenapa kok dulu itu sudah dikenal? Nah, kenapa dari dulu, dari turun-temurun sebelum kita sudah dikenal, kenapa kita sebagai generasi muda nggak bisa meneruskan? Cuma kita kemas lagi dengan produk yang lebih modern seperti itu. Yang berikutnya adalah selain kita dalam kemasan itu membawa ikon kota Jogja seperti itu, kita juga istilahnya desain yang paling penting dan kualitas kemasan itu sendiri. Jadi jangan sampai desain kita dari pertama kita memulai sampai sekarang sama terus, itu menurut saya bikin bosan lah istilahnya seperti itu. Jadi paling enggak kita tuh harus selain inovasi produk itu sendiri, kita juga inovasi kemasan, packaging. Misalnya kita punya minuman rempah yang tadinya cuma kayak wedang uwung yang bentuknya simplisia kering tinggal diseduh. Akhirnya kita berinovasi dengan menggunakan tea bag yang aman dengan bahan nilon yang biodegradable. Jadi orang mau minum aja udah, oh ini berarti aman, tea bagnya bukan kayak tea bag yang ada di pasaran. Terus selain itu juga membuat praktis kan, minuman rempah tinggal seduh aja gitu. Terus untuk yang isu-isu tentang misalnya gula, kita bikin produk yang tanpa gula. Mungkin awalnya kita bikin produk instan, tapi jika kita nggak ketinggalan
meninggalkan produk instan, tapi kita inovasi produk lain dengan tidak meninggalkan produk yang kemarin seperti itu. Cuma mungkin variannya kita apa ya, kayak kita ini yang fast moving mana, yang enggak mana, jadi kita tetap pertahankan yang fast moving. Terus kita inovasi produk yang orang-orang lagi isunya apa, misalnya gula udah pada nggak mau nih, ya udah kita nanti inovasi produk minuman rempah yang tanpa gula seperti itu, tapi lebih praktis dan tidak meninggalkan ini, tidak meninggalkan apa ya istilahnya rasa aslinya, jadi benar-benar otentik. Misalnya orang kan sekarang kalau minum yang serbuk-serbuk kan nggak mau ya, karena kan nggak benar nggak ini serbuknya tanaman ini benar nggak, terus ada campurannya enggak, terus dia juga kan ada residunya juga kan, jadi takut apa namanya memberatkan ginjal seperti itu. Jadi kita tuh pengen yang apa ya, kayak misalnya targetnya misalnya Genzi yang mereka pengen minum jamu tapi nggak pahit, terus nggak ribet, terus aman gitu. Ya udah kita bikin yang model bebek tapi yang rempahnya di situ nggak bukan rempah halus, tapi yang masih kelihatan keotentikan bahan rempah aslinya. Jadi karena kita kan sering ini ya ngikutin pameran kayak gitu, setiap daerah misalnya kita pameran di Jogja, mungkin segmen target market Jogja segmennya beda lah seperti itu, beda lagi kalau kita pameran di Bali, beda lagi kalau di Jakarta. Jadi saya tuh pameran itu kita gunakan benar-benar ngeriset masyarakat tuh butuhnya apa gitu. Mungkin kalau di Jogja kita udah ngerasa produk kita udah oke ya, terus tapi ketika kita pameran di Jakarta kita tuh kayak ketinggalan gitu loh. Jadi gimana caranya istilahnya produk kemasan kita modern tapi tidak meninggalkan unsur ikonik Jogjanya kayak gitu. Akhirnya ya udah kita inovasiin kemasan itu, karena kadang-kadang orang cuma melihat kemasannya aja udah teras dengan produk tersebut, tapi ada juga lagi dengan orang yang kalau belum ngerasain rasanya, walaupun kemasannya sebagus apapun dia belum percaya dengan produk itu. Jadi kita tuh pengen gimana ya, pengen merangkum keinginan customer itu seperti apa sih, salah satunya dengan yaitu kemasan kita. Jadi kita akhirnya semakin kesini kita klasifikasikan dua produk kita nih, produk penetrasi dengan produk premium. Mungkin produk penetrasi kita yang dari awal kita udah mulai jualan, terus di misalnya oleh-oleh tradisional kan ada yang dia memang segmennya tradisional banget, nggak mau yang produknya standing pouch kayak gitu, nggak mau. Terutama kalau yang di Solo mereka nggak mau apa namanya dengan kemasan-kemasan yang ini, kemasan-kemasan yang eksklusif, mana nggak mau. Jadi ya udahlah gini aja. Kan ada nih orang yang sudah trust dengan Sekar Jawi dengan packaging yang seperti itu dari awal, dan dengan kalau diganti dengan packaging lain mereka malah justru nggak suka gitu. Ada yang customer tuh yang benar-benar tradisional banget ya ada, ya udah akhirnya kita bikin dua segmen, jadi produk penetrasi dengan kemasan yang walaupun kemasan biasa tapi kita tetap menambahkan ikon Jogja, unsur kearifan lokal. Terus kita juga bikin produk premium yang menjawab apa ya customer yang mereka lebih ini ya, lebih modern untuk mencoba merasakan minuman rempah itu seperti apa kayak gitu. Kan mereka kadang-kadang nggak mau kalau yang segmennya menengah atas kan ya, middle class udah nggak mau, mereka istilahnya tuh nyoba produk yang tradisional banget kemasannya kayak gini kayak gitu. Dengan mereka mencoba dengan kemasan bagus, ternyata juga kualitas produk kita bagus, ya akhirnya kita bisa mengenal ke segmen yang premium. Jadi memang semakin kita dikenal, jadi kita harus berinovasi kemasan itu tadi, karena ternyata semakin kesini produk kita juga kan sudah mulai masuk ke retail. Mereka kan tentu saja kalau misalnya mengadakan kurasi kan melihat kemasan seperti itu. Jadi menurut saya itu kemasan sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita ingin merambah ke pasar yang lebih luas. Mungkin kalau Jogja aja sih udah oke lah ya kemasan seperti plastik printing seperti itu, tapi untuk pasar nasional ataupun nanti internasional kemasan itu sangat berpengaruh. Jadi gimana kita menentukan kemasan, terus bisa
ya kita harus menentukan dulu nih segmen produk ini kemana, terus mau pakai kemasan seperti apa, itu yang menjadi apa istilahnya catatan untuk kita sih. Saya percaya dengan Magenta karena ini selalu responsif dengan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kan misalnya kita cetak ternyata di pengiriman ada kerusakan, berarti kan kita harus membutuhkan apa namanya bahan yang lebih bagus lagi kan. Nah, selalu memberikan apa ya inovasi, terus memberikan apa solusi di permasalahan-permasalahan kita. Terus mereka dari Magenta sendiri juga welcome ketika kita bisa apa ya istilahnya tuh bisa ini loh Mbak, apa yang saya inginkan, misalnya desain kemasan saya tuh kan cuma nggak bisa desain kan, nggak bisa desain secara inilah ya, secara visual cuma bisa gambarannya seperti ini, tapi Magenta itu bisa mengaplikasikan apa yang saya mau seperti itu untuk yang desain. Untuk yang kemasan selalu memberi, maksudnya untuk bahan kemasan, material kemasan itu sendiri selalu memberikan yang terbaik, terus bahan-bahan yang berkualitas bagus juga. Misalnya kita apa yang kita butuhkan selalu memberikan solusi.